Shalom, puji nama Tuhan, selamat bersama di dalam ibadah. Untuk mulai ibadah kita pada saat ini, mari kita angkat pujian kita, Bapa Kau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik.
bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh berada di minggu terakhir di bulan yang keempat ini. Tuhan, begitu besar kasih Tuhan buat kami, begitu besar pemeliharaan Tuhan buat kami, begitu besar pertolongan Tuhan buat kami, begitu besar berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Pagi kami boleh bekerja, dan pada saat ini kami boleh beribadah meskipun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Kami boleh beribadah di tengah-tengah suasana yang tidak baik Tuhan. Tapi kami mau bersyukur apapun keadaannya, apapun situasinya, kami mau tetap datang kepada Tuhan. Kami tetap mau mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang di luar sana Tuhan begitu menakutkan, virus yang mematikan. Tetapi kami tahu bahwa tangan Tuhan siap menolong kami, tangan Tuhan siap melindungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Bapa di dalam surga, Engkau berkati, Engkau tutup bungkus keluarga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka boleh terhindar dari virus yang mematikan ini. Mereka boleh terhindar dari virus yang membuat orang ketakutan, virus yang membuat orang merasa tidak nyaman. Untuk itu Tuhan tolong Engkau tutup kuasa darah Yesus. Pagi hari ini mereka beribadah di rumah. Tuhan, Kau berkati mereka. Hadirat Tuhan boleh turun di tengah-tengah ibadah kami. Hadirat Tuhan boleh turun di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan. Hadirat Tuhan boleh menjamah setiap jemaat Tuhan yang pagi ini sedang mendengarkan ibadah kami, maupun yang belum sempat mungkin. Tuhan, Kau jamah mereka, Kau lawat mereka, berikan semangat buat mereka, berikan gairah buat mereka untuk tetap setia, untuk tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, tangan yang berkuasa, tangan yang sanggup menolong kami, tangan yang sanggup menghalau segala macam penyakit dari tubuh kami, tangan Tuhan yang sanggup menolong kami, tangan Tuhan yang sanggup menopang kami, sehingga kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka. Amin. Haleluya, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kita memuji Tuhan, kita akan pujian kita, Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Aku
Sebatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita diberikan pencerahan, sehingga kita dengan mudah memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Engkau ampuni segala perbuatan kami yang mungkin menyakitkan hati Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau mengampuni kami. Untuk itu Tuhan, izinkan pagi hari ini untuk kami mendengar firman-Mu, karena kami meyakini bahwa firman yang telah menjadi manusia, Allah yang telah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, dan setiap kesaksian hidupnya, setiap pelayanannya, setiap perkataannya disaksikan oleh banyak murid-muridnya, sehingga murid-muridnya mencatat satu kesaksian yang hidup, satu sejarah yang tidak terbantahkan, karena disaksikan oleh banyak orang. Dan kami yakin bahwa firman yang telah menjadi manusia, Allah yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, setiap perkataannya, setiap tingkah lakunya menjadi satu teladan bagi kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami yakin firman-Mu yang aman, firman-Mu yang memberikan dorongan kami menjadi semangat, tetap setia, tetap Tuhan Yesus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih di tengah-tengah situasi, Tuhan, pandemi Corona, pandemi COVID-19, tapi kami tetap, Tuhan, berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelumnya saya mau sampaikan ya, untuk mengawali khotbah saya pagi hari ini, ya, di mana Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik,
Tuhan yang peduli dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya dan juga melakukan aktivitas yang lain. Ya, kalaupun firman tidak bisa kita terima seperti hari-hari Minggu kita berkumpul di gereja, tapi dengan cara lain firman Tuhan bisa kita dengar, persekutuan kita bisa kita lakukan walaupun tidak saling berdekatan. Artinya bisa mendengarkan firman Tuhan di masing-masing rumah jemaat. Puji Tuhan. Kepada jemaat Gubdi Gereja Utusan Pantekosta Palangkaraya GUP, jemaat kita tetap semangat, kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Waktu saya melakukan kegiatan, ya, saya bertemu dengan seseorang. Ketika saya di sana, saya mendengar langsung karena saya mendengar ditelepon dari salah satu keluarga yang ada di Jakarta. Beliau seorang dokter tinggal di Jakarta, tapi keluarganya ada di Palangkaraya. Saya ada di keluarganya yang ada di Palangkaraya. Nah, dia tiba-tiba memberitahu, dan saya tahu deringnya telepon dari Jakarta menyampaikan bahwa keluargaku, ya, salah satu anggota keluargaku telah dipanggil Tuhan. Ya, tadi malam sekitar jam 8, ya, jam 8. Dia seorang dokter yang selalu ada di barisan depan untuk menangani COVID-19 ini, pandemi COVID-19 di wilayah Jakarta. Tepatnya saya tidak tahu, ya, tepatnya di mana. Dia seorang dokter. Nah, dan keluarga yang ada di Palangkaraya ini memberitahu kepada saya bahwa dia sudah sembuh dari COVID-19 ini. Tapi beberapa berikutnya akhirnya meninggal. Ya, meninggal. Saya dikasih videonya, kesaksian dokter ini sembuh dari COVID-19 ini. Tapi beberapa waktu atau tadi malam memberitahu meninggal. Nah, yang saya sampaikan adalah saya tidak ketakutan, ya, menebar ketakutan karena saya mendengar atau membaca di mana banyak media sosial yang berbagai macam pendapat, ya, berbagai macam pendapat. Tidak boleh membesar-besarkan virus corona atau banyak pendapat yang di situ. Tetapi saya mengambil sikap sebagai gembala jemaat berketakutan bahwa virus corona ini memang mematikan. Artinya bisa membawa korban, ya, banyak contoh. Dan untuk itu saya mau harapkan kepada jemaat secara khusus, jemaat Palangkaraya, jangan menganggap sepele, ya, jangan menganggap sepele dengan dalam artian gitu aja kok, ya, gitu aja. Kemudian kita mengabaikan himbauan-himbauan pemerintah atau mengabaikan pola hidup yang sehat atau mengabaikan cuci tangan atau itu nggak peduli, ya, karena kita merasa tinggal di tempat daerah tropis, nggak mungkin virus corona itu hidup, ya. Nah, kita tetap hidup waspada, hidup bijaksana, mengikuti anjuran pemerintah. Jika sudah terjadi, kata yang muncul bahasa Jawa jatuh, itu ya bahasa Jawa, atau kecewa di belakang. Ngerti gitu, saya mengikuti anjuran pemerintah atau pola hidup sehat. Kecewa, ya, kalau kecewa itu terlambat. Artinya apa? Sudah terlanjur mati, ya, kecewa kan tidak ada manfaatnya. Nah, saya mengambil sikap supaya tetap hidup bijaksana,
Pokoknya harus cuci tangan, jangan saling berdekatan satu sama lain, karena kita tidak tahu datangnya dari mana. Sungguh-sungguh menanggapi ini dengan bukti meninggal. Ya, banyak orang meninggal ya karena virus corona. Dengan alasan apapun, saya tidak menebarkan ketakutan, tetapi saya menghimbau jangan sampai kita kecewa di belakang. Kalau kecewa di belakang, nilainya 0, ya, nilai 0. Kalau kita hati-hati, terus kemudian kita tidak terjadi, itu kan kita ada kita sudah mengikuti anjuran yang baik. Ya, kalau kecewa di belakang sudah terlanjur, itu tidak ada faedahnya, nilainya adalah kosong. Ya, saya tidak menebarkan sekali lagi ketakutan, tetapi saya mengajak supaya kita tetap hidup bijaksana, supaya di anggota keluarga kita atau kita sendiri tetap sehat, tetap dijauhkan dari virus corona. Karena di Palangkaraya ini sudah ada juga yang kena virus corona. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini, dalam kesempatan ini, saya mau menyampaikan firman Tuhan. Kasih mula-mula dalam posisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, teruji, akan diuji. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Nanti saya mohon salah satu saudari akan membacakan ke depan. Nah, ya, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 7 bisa ke depan, pegang mic supaya bisa didengar. Bisa di depan sini pakai mic ya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kalau enggak yang langkah. Ya, ayo. Enggak apa-apa, langsung. Pembacaan kitab kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Yang berbunyi dengan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ya, mohon maaf, kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mohon maaf. Pembacaan kitab kita pada hari ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi dengan demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki
dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yaitu juga yang ku juga benci. Ayat yang terakhir, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya hari lepas. Ya, puji Tuhan. Ini yang menjadi perenungan kita. Saya sambil duduk saja. Ya. Di kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Yang menjadi satu tekanan pada ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, saya mau katakan bahwa kondisi seperti ini, kondisi saat-saat ini di mana segalanya serba dibatasi, sebenarnya kita sedang membuktikan ujian iman kita. Ya, apakah kasih awal kita, kasih mula-mula dikenal, ya, tetap ada dalam kekristenan kita. Kasih mula-mula, ya, kasih yang sejati, di mana kita mencintai Tuhan dengan kasih yang apa yang Tuhan katakan itu kasih agape, kasih yang sungguh-sungguh. Nah, kondisi seperti ini, kasih kita atau cinta mula-mula kita sedang teruji, ya, sedang teruji. Artinya dengan keadaan yang Tuhan izinkan seperti ini, apakah kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh pada Tuhan atau terpengaruhi? Ya, kasih yang sungguh-sungguh itu ciri-cirinya, ya, kasih yang memberi, kasih yang berkorban, bukan kasih yang menerima atau kasih yang perlu imbalan, ya. Kasih yang sejati agape itu adalah kasih yang berkorban. Seperti kata ibadah. Ibadah itu adalah abudah. Abudah itu melayani, artinya berkorban, ya, mengorbankan diri kita. Kalau bangsa Yahudi ketika sujud sampai dahinya ke tanah, artinya apa? Menundukkan sampai tingkat yang paling bawah, ya, menundukkan dirinya sampai tingkat yang paling bawah. Nah, seperti Ayub, ketika Ayub menyesal di hadapan, ya, mengoyak jubahnya, dia menunduk, memberikan penyesalan yang dalam, sebenarnya mengoyakkan pakaiannya. Nah, seringkali kita memiliki pengertian yang berbeda yang disebut dengan ibadah, yang disebut dengan kasih yang mula-mula. Ya, memang perkataan kita adalah kasih yang mula-mula, tetapi ternyata sudah mulai luntur. Ya, kasih yang mulai luntur artinya kehilangan pengertian atau definisi kasih yang sesungguhnya. Kasih agape atau kasih yang mula-mula itu kasih memberi, bukan identik dengan uang atau beras atau supermi. Memberi itu adalah berkorban, memberi hati kita dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati. Jadi beribadah, kita datang kepada Tuhan itu dibuktikan dengan pengorbanan kita, pengorbanan hati kita, ya,
sampai kita bisa diilustrasikan menaruh dahi kita di hadapan Tuhan itu sampai dahi kita itu menyentuh lantai, menyentuh tanah. Ya, menyentuh tanah. Artinya memberikan ketundukan yang setunduk-tunduknya. Nah, itu sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dia sejajar dengan Allah. Ya, tapi tidak mengambil dirinya sejajar dengan Tuhan, tapi merendahkan diri sebagai manusia. Ya, Allah yang di singgasana memiliki kemuliaan yang luar biasa, tapi dia merelakan diri untuk menjadi manusia. Nah, ketika menjadi manusia itu pun dia merendahkan diri lagi, ya, mengambil seorang hamba, ya, dan hamba rela mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu adalah satu bentuk tingkat sosial, tingkat apa sudah direndahkan karena disejajarkan dengan penjara. Ya, Filipi pasal 2. Nah, dia merendahkan diri. Nah, ibadah kita sebenarnya harus didasari dengan pengorbanan. Nah, yang menjadi masalah adalah saat ini seringkali kita lupa ibadah itu diidentikan dengan untuk mencari kepuasan batin. Engkau tidak akan pernah menemukan kepuasan batin kalau menuruti kepuasan manusia kita. Karena manusia pada umumnya tidak pernah puas. Ya, kalau digambarkan secara jasmani, dapat 1 minta 2, 2 minta 3. Kalau bisa seisi bumi dan langit ini dikuasai, itu sifat manusia. Ya, demikian juga kedudukan. Ya, dari RT kepingin RW. Ketika RW kepingin jadi camat, lurah dulu. Lurah kepingin jadi bupati, gubernur, presiden. Kalau bisa presiden, kepala presiden. Ya, itu sifat manusia pada umumnya. Ya, sifat pada umumnya. Jadi untuk kepuasan batin, ya, tanda kutip ya, kepuasan batin di sini. Karena puas, tidak puas, pernah dicukupkan batinnya manusia itu. Ya, ukurannya bukan senang atau tidak senang. Cinta sejati, cinta mula-mula, cinta agape itu berkorban. Itu sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Ya, bukan supaya kita puas, tetapi bagaimana kita memuaskan hati Tuhan, walaupun Tuhan tidak pernah artinya meminta untuk dipuaskan. Artinya menunjukkan sikap kita menyembah, meninggikan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan pengorbanan. Itu namanya cinta murah-murah. Tapi kita tanpa sadar hal ini, kita sudah mengabaikan makna yang atau makna yang sesungguhnya. Untuk itu saya katakan pada kesempatan ini, di mana musim-musim corona yang menjadi pandemi di seluruh dunia atau bahkan sampai sudut-sudut kota, ya, mulai digoncangkan oleh virus corona, kita menjadi khawatir, menjadi cemas, ya, dan kadang-kadang kita kehilangan kasih yang semula, kasih yang agape, kasih yang sesungguhnya, di mana Tuhan minta dalam hidup kita harus ada. Karena firman Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, Tuhan mencela kepada orang-orang yang meninggalkan kasih yang semula. Nah, kasih yang semula itu seperti apa? Kasih yang semula yaitu kembali kepada kasih agape, di mana kasih yang berkorban, ibadah yang berkorban, ibadah dengan kerendahan hati, ya, ibadah dengan ketundukan hati. Itulah kasih agape, kasih yang semula. Kalau ibadah untuk mencari kepuasan supaya senang, ya, supaya senang ketika
memimpin pujian lagunya enak, banyak lagu yang membuat engkau senang. Lagunya Delor, lagunya siapa, ya Irama Yasopa, zaman 80-an, lagu kenangan. Saudara bisa terhanyut karena punya kenangan-kenangan masa lalu. Lebih senang mungkin lebih enak. Tidak bisa disejajarkan itu. Ibadah harus kembali ke hakikat ibadah itu sendiri. Tuhan mati di kayu salib. Ibadah harus didasarkan kepada salib Kristus. Salib Kristus merupakan satu bentuk kasih Tuhan kepada manusia sampai tingkat tinggi. Dia merendahkan diri sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan ibadah itu harus dikerangka dalam di mana kita menundukkan diri kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ya, bukan untuk kepuasan batinmu. Batinmu manusia tidak pernah puas. Ya, tidak pernah puas. Itulah sifat manusia. Ya. Jadi kepuasan kita ketika kita mengorbankan hidup kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati, tunduk dan memuliakan Tuhan, itu adalah kasih atau ciri-ciri kasih yang semula, kasih agape, kasih yang mau berkorban. Ya, puji Tuhan. Dalam kesempatan ini saya mau mengajak kembali bahwa situasi saat ini ibadah kita sedang teruji, kasih mula-mula kita sedang teruji. Ya, ibadah kita sesuai kepuasanmu atau kepuasan Tuhan, sesuai dengan salib Tuhan atau sesuai dengan kehendakmu. Tapi kita rindukan, kita harus kembali kepada kasih agape. Puji Tuhan. Ya, jadi walaupun ibadah kita dalam situasi gak enak seperti ini, ya gak enak kan, serba terbatas. Tapi kasih semula itu tidak pernah luntur. Artinya tetap puas, tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Karena kita tahu kepuasan itu karena salib Tuhan, bukan karena lingkungan, bukan karena situasi. Makanya kita melihat di mana saudara-saudara kita untuk membaca firman itu dibatasi. Kalau sampai ketahuan membawa kitab Injil, mendapat satu sanksi yang luar biasa. Bagaimana mereka harus beribadah di ruang-ruang yang tertutup, yang serba dibatasi. Mereka bersukacita. Karena apa? Karena mereka tahu ya ibadah yang sesungguhnya adalah tertuju pada salib Kristus, bukan karena keadaan. Walaupun mungkin keadaan kita di rumah beras terbatas, ya yang ada super mie, ya minyak mungkin terbatas kayak janda sarpat itu, tapi tidak mengurangi sedikit pun cinta kita kepada Tuhan. Ya, tidak mengurangi cinta kita kepada Tuhan. Mungkin keadaannya saat ini kita sudah terbatas, pokoknya situasinya tidak mengenakan, tapi tidak mengurangi cinta kita kepada Tuhan, karena ibadah itu adalah pengorbanan, berkorban, bukan hatimu dipuaskan. Itu konsep yang salah ketika hatimu dipuaskan, tetapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ketika engkau punya konsep ini, ibadah di tempat atau dalam situasi apapun tidak akan mengurangi hakikat kita atau kasih mula-mula ini ada di dalam diri kita. Engkau punya duit, enggak punya duit, mungkin pas situasi hujan atau situasi panas, engkau dalam kondisi apapun tidak mempengaruhi, karena cinta mula-mula ada di dalam hidup. Dan saya yakin firman Tuhan ini tersampaikan kepada jemaat Tuhan secara khusus, jemaat grup di Palangkaraya dimanapun berada saat ini. Tuhan memberkatimu, dan ketika engkau menanggapi atau meresponi atau memahami apa yang disebut dengan kasih agape, karena Tuhan bilang ketika kita kehilangan cinta mula-mula atau cinta kasih agape, Tuhan mencela. Ya, puji Tuhan. Tetapi saya berdoa, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua di mana berada saat ini, Tuhan sudah tanam kasih agape itu di dalam hati, kasih yang berkorban,
kasih yang berkorban. Sekali lagi, kasih yang berkorban jangan identik dengan pemberian beras atau pemberian supermi, bukan. Dan sangat remeh-temeh ketika kita sejajarkan dengan pemberian. Tapi kasih yang agape adalah pengorbanan, ya, pengabdian yang sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Saya percaya korban Yesus di atas kayu salib tetap melekat di dada kita. Kasih mula-mula itu tetap membak di dalam hidup. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dalam keterbatasan apapun, Tuhan mengasihi. Dan saya yakin jemaat Tuhan Palangkaraya sudah diajarkan terus-menerus hal itu. Dan engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau memiliki kasih mula-mula. Puji Tuhan. Dan kesempatan ini kita akan berjamuan suci. Kita akan mengingat kasih-Nya yang besar yang diwujudkan di atas kayu salib. Karena kita, siapa yang percaya kepada Tuhan, siapa yang percaya kepada salib Kristus, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan mengampuni segala dosa. Walaupun pelanggaranmu sebesar apapun, tapi ketika engkau percaya firman Tuhan berkata, dosamu tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Tuhan akan membebaskan dari segala dosa yang bahkan bukan saja dosamu diampuni, engkau akan diberkati oleh Tuhan dalam hidup. Saya percaya jemaat Tuhan Kodi diberkati oleh Tuhan. Kita akan berdoa kemudian masuk dalam perjamuan suci. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan di dalam kehidupan umat Tuhan. Tuhan, kami percaya jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, oleh firman. Kiranya Tuhan, hati kami tetap memiliki ketulusan. Hati kami, oh Tuhan, punya cinta yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Apa yang disebut dengan cinta mula-mula. Tuhan, jika kami telah jauh, mungkin Tuhan meninggalkan kasih yang mula-mula ini. Biarlah Tuhan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami kembali kepada cinta mula-mula. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengajari kami terus-menerus dalam hidup kami. Sehingga kami berada dalam jalur firman. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Pemimpin pujian akan menyiapkan satu pujian untuk masuk ke perjamuan suci. Terbatas pesona Tuhan,
dan anggur. Kita tetap dalam suasana hikmat di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, jemaat yang ada di rumah, siapkan roti di sebelah tangan kanan kita. Saya agak perlambat supaya semua yang ada di rumah mungkin belum siap atau seperti apa. Saya berikan waktu beberapa detik untuk menyiapkan. Dan semua jemaat jika bisa berdiri masing-masing. Pasti ada roti dan diangkat di atas kepala kita sedikit. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11. Ya. Demikian firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 mulai ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Memegang roti, oh Tuhan, sebagaimana kami sedang, oh Tuhan Yesus, mengingat korbanmu di atas kayu salib. Roti mewakili tubuhmu yang terpecah-pecah, dan hati pikiran kami tertuju kepada pengorbanmu di atas kayu salib sebagai wujud kasihmu yang besar terhadap umat manusia. Tuhan, kami sadar ketika Engkau tidak menggantikan kami di atas kayu salib, kamilah yang harus menerima hukuman karena kami mati terhadap dosa. Kami mati oleh karena dosa. Tetapi Engkau telah menanggungnya di atas kayu salib, sehingga kami, oh Tuhan, beroleh ampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan firman-Mu berkata, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Tuhan, secara rohani kami percaya bahwa berkat bilur-bilur Yesus memberikan kesembuhan atas orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam diri Yesus Kristus, kami makan perjamuan suci. Jemaat yang ada di rumah juga siapkan anggur atau yang mewakilinya, yang mendekatinya. Sirup juga bisa, tidak mengurangi. Yang terpenting adalah makna upacara. Saya akan membacakan firman Tuhan. Saya akan merunduk karena harus dekat dengan Alkitabnya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa darah-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa kami semakin setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan Engkau mengingatkan firman-Mu ketika kami melakukan perjamuan suci ini. Kami sedang memberitakan Yesus sampai Dia datang. Dan kami yakin Engkau datang yang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang memiliki kasih yang agape. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minum cawan darah Tuhan bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Dalam kesempatan ini saya mohon juga Ibu Gembala akan berdoa syafaat. Kemudian saya akan menutup ibadah ini. Kami berdoa pada hari ini buat keadaan di kota kami, Malang Raya, mana saat ini Tuhan wabah virus merajalela di mana-mana sehingga Malang Raya termasuk zona merah. Tuhan, kami boleh terpilih di sini, tidak ada lagi korban yang kena corona.
Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau melindungi mereka, supaya mereka juga di dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau membuat berhasil apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, bisa mendatangkan berkat bagi keluarga. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami berdoa